Itu tidak satu pihak saja ya, gitu kan. Jadi itu pasti nggak pasti, mungkin. Ya, aku oke. tidak bisa bilang pasti ya, Siap, gitu siap. kan. Karena aku juga tidak di sana, gitu kan. Cuman yang aku telusuri gitu kan, dan teman-teman aku juga sering diskusikan gitu kan, bahwa kemungkinan besar ya ini bukan hanya satu peran serta saja. Kenapa? Karena Al-Zaitun ini sudah berkali-kali dilakukan penyelidikan di sana dan selamat pula berkali-kali. Emang penyelidikan selama ini ada? Ada. Itu terkait keterlibatan dengan NII. Gitu. Jadi dalam artian nanti khawatirnya warga itu bisa disalahgunakan oleh dia. Kalau ada nanti penjualan narkoba atau penjualan senjata, jadi kita tidak tahu karena itu kan jalan dia sendiri. Wow. Itu yang dikhawatirkan oleh warga. Kalau sekolah itu ada liburnya ya. Sekolah ya, ada liburnya kan, Bang, 6 bulan sekali atau pas lebaran kita libur pulang ya. gitu segala macam gitu kan. Nah, keanehan itu mulai muncul ketika dia pulang. Gitu. Pas dia pulang ke rumah gitu kan, dia nyampe rumah itu dia tidak mau bersentuhan bahkan dengan orang tuanya. Karena dia bilang, kamu bukan jamaah aku, maka kamu najis untuk aku pegang. Ke ibunya? Ke ibunya. Doktrinnya sampai seperti itu. Ini anaknya? Anaknya. Perempuan. Bilang seperti itu kepada bapaknya dan ibunya. Oh, ke bapaknya. Najis tidak boleh bersentuhan ketika kita punya wudu dengan yang bukan jamaahnya. Tunggu. Ini statementnya ke jamaah. Jadi kalau bukan jamaah itu najis untuk bersentuhan. Tapi kalau jamaahnya boleh? Jamaahnya boleh. Ibunya? Yes. Orang tuanya? Yes. Yang putra ke bapaknya, ke ibunya, yes. Yang putri ke bapaknya, nggak boleh? Yes, tidak boleh. Segitu? Betul. Ya, semoga aja cuma Al-Zaitun yang ada yang ada di Indonesia itu atau bahkan di dunia yang konsep ininya seperti ini gitu kan. Cuman kalaupun ada yang seperti ini, kita sudah punya contoh. Berarti yang begini tuh salah loh. Udah kebuka lah kacamata kita. Gitu. Jadi jangan sampai kita tadinya karena kita tidak tahu, oh jangan-jangan ini yang benar, ajaran kita yang salah. Betul. Gitu loh. Tapi karena sekarang sudah ada contoh, jadi ada banyak pembelajaran juga dari kasus Al-Zaitun ini. Bukan cuman hal negatif saja yang bisa kita lihat, tapi ada hal positif yang bisa kita ambil. Salah satunya apa? Yaitu tadi ada pembelajaran, kita jadi tahu hal seperti ini sesat, hal seperti ini salah, gitu loh. Terus mungkin begini, dengan pendidikan agamanya yang kurang, kita juga mungkin ada yang baru tahu bahwa sebenarnya non-muslim itu tidak boleh ikut di jajaran itu gitu kan, atau mungkin perempuan ada yang tidak tahu gitu kan. Mungkin ada yang tahu perempuan itu tidak boleh satu saf dengan laki-laki tapi tidak pernah tahu alasannya gitu kan. Oh, ini benar nih, baru nih. Tapi kan karena begitu melihat, jadi kan ada penjelasannya, dia jadi tahu kenapa tidak boleh satu saf kan gitu. Ada banyak pembelajaran dari sini gitu loh. Jadi jangan hanya kita melihat sisi negatifnya, tapi Tuhan pasti memberikan pembelajaran dari setiap masalah yang diberikan olehnya. Al-Zaitun itu tahun 2005 atau 2015, pokoknya tahun 2000-an, dinobatkan sebagai pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Ya. Jadi akan sangat sayang loh ketika ini dibubarkan dengan fasilitas yang sudah ada, dengan tenaga pengajar yang saya kira tenaga pengajar tidak semua seperti itu. Iya. Ya kan gitu, yang dalam tanda kutip gitu kan semuanya belok gitu kan, saya kira tidak semuanya seperti itu. Gitu kan. Jadi, karena butuh waktu yang cukup lama juga. Ya, gitu kan. Kalaupun memang semuanya seperti itu, saya kira dengan fenomena seperti ini akan banyak yang berpikir kembali ke akidahnya yang baik gitu kan. Iya, gitu kan. Kepleset nih gitu kan. Jadi momentum memang benar. Betul. Jadi maksud saya adalah harapan saya terhadap Al-Zaitun ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, Cager. Alhamdulillah sehat. Gimana Bang, sehat? Alhamdulillah sehat. Batin kurang sehat nih. Jadi akhir-akhir ini banyak pertanyaan, banyak isu yang menarik untuk diperbincangkan. Makanya gua undang Bro Ludi. Ya. Jadi gimana nih kira-kira nih cerita pesantren Al-Zaitun itu gimana nih? Kita mulai dari mana untuk mengangkat cerita ini nih? Gini, Al-Zaitun itu merek skincare ya. Jadi gini. Itu minyak zaitun. Jadi gini, Al-Zaitun itu konon katanya gitu kan, Al-Zaitun itu sebuah pondok pesantren. Al-Zaitun itu sebuah pondok pesantren atau
bisa dibilang tempat mencari ilmu orang di sana di daerah mana ya Jaitun tuh ya? Di daerah sana lah pokoknya di Indonesia gitu kan. Cuman katanya banyak intrik atau banyak fenomena-fenomena yang menarik di sana. Menarik dalam artian banyak orang yang tertarik untuk terhadap Al-Zaitun. Ada juga yang justru malah terganggu dengan adanya Al-Zaitun itu. Oh begitu. Jadi gini, mungkin abang dan para teman-teman yang penonton podcast ini juga sudah tahu bahwa beberapa hari yang lalu, 3 hari atau 4 hari yang lalu, tergantung dari kapan ini nanti tayang podcastnya, gitu. Bahwa Al-Zaitun itu kemarin digerebek ya, gitu kan sama warga di sana. Itu gitu gimana kan. sih prosesnya kok bisa? Jadi intinya warga itu sudah muak dengan statement-statement dari pimpinan Al-Zaitun sendiri, terus kemudian tindakan-tindakan Al-Zaitun, bahkan muak dengan cara pemerintah atau cara pihak terkait lah gitu kan menghadapi Al-Zaitun itu sendiri gitu Bang. Jadi waktu warga yang menggerebek Al-Zaitun itu mereka punya 5 tuntutan ke sana gitu. Jadi punya 5 tuntutan. Punya 5 tuntutan yang ingin dituntut gitu kan untuk diselesaikan di sana. Yang pertama harus menganggap bahwa Al-Zaitun itu satu sesat. Iya. Terus kemudian kedua usut pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh pimpinannya yaitu Panji Gumilang. Beliau itu dituduh melakukan tindakan seksual terhadap gurunya. Oh, pengajarnya atau pengajar di Al-Zaitun gitu kan. Kemudian yang ketiga itu tuntutan terhadap penggunaan lahan di sana. Jadi di sana itu dalam tanda kutip dia tuh ngambilin lahan marga gitu loh Bang. Oh gitu. Ini yang tutup warga tadi. Yang tutup warga. Jadi dia tuh dalam tanda kutip mengambil alih guna lahan untuk dia pakai sebagai pesantren dia kayak gitu. Terus yang keempat ini yang menarik Bang. Jadi ada namanya itu jalan gitu kan. Istilahnya apa ya aku lupa. Istilahnya itu jadi nanti dia itu pengen bikin Darmaga namanya. Dermaga. Itu dia di desa Karakas di sana gitu kan. Dia itu nanti akan membuat jalan khusus untuk dirinya yang akan dari daerah situ ke Provinsi Al-Zaitun secara bypass langsung. Oh, dari dermaga, dari ini. Nanti dia bikin gitu tembus kan. dari laut Tembus ini langsung. Iya, ke sana. Jadi dalam artian nanti khawatirnya warga itu bisa disalahgunakan oleh dia kalau ada nanti penjualan narkoba atau penjualan senjata. Jadi kita tidak tahu karena itu kan jalan dia sendiri. Itu yang dikhawatirkan oleh warga. Ini baru sepihak tapi belum ada temuan. Pembuatannya sudah dilakukan. Oh, ini udah jalan dilakukan ini. Lagi pembuatannya itu sedang dilakukan. Ini maksudnya bangun jalan bypass dari laut, dermaga langsung ke. Aku kurang begitu paham dari laut atau bagaimana. Gitu. Cuman namanya itu dermaga apalah gitu aku lupa namanya. Cuman kalau biasanya kan namanya dermaga itu pasti laut. Ya kan gitu kan ya. Ya, cuman nanti dia akan bypass dari sana langsung ke Provinsi Al-Zaitun. Wow. Seperti itu, luar biasa. Dan nggak boleh ada. Dan itu hanya diperuntukkan untuk dia saja. Jadi nanti kita tidak akan ada pemeriksaan di sana, di jalan dan segala macam gitu kan. Jadi itu tadi dikhawatirkan akan ada penjualan senjata atau penjualan narkoba atau mungkin penyelundupan teroris mungkin saja kan. Wow. Karena kan ada kecurigaan juga, bukan ada kecurigaan, bahkan sudah ada penyelusuran bahwa Al-Zaitun itu terindikasi bagian dari NII. Wow. Gitu. Nah, ini sepihak dari tuntutan warga ini atau memang ada dasar fakta-faktanya yang mengangkat ini? Aku pikir gini Bang, dari kelima tuntutan tadi gitu kan. Satu, dia itu kan menuntut bahwa Al-Zaitun itu dicap sesat. Sekarang gini, siapa yang tidak sepakat kalau dia mengatasnamakan Islam, dia tidak sesat. Dengan fatwa-fatwanya yang sudah menyesatkan. Di mana salah satunya adalah kemarin waktu salat Id ada perempuan di barisan di depan, kemudian ada yang non Muslim juga ikut, ya kan? Kemudian yang paling miris dan aku paling benci banget yaitu pimpinannya Panji Gumilang itu bilang berzina itu boleh. Oke, sekarang gini, asal bayar 2 juta. Jadi bicara tentang
Al-Zaitun ini itu sepihak atau keterlibatan banyak hal. Artinya santrinya, pondoknya atau instansinya, atau pimpinannya, atau legalitas standingnya. Apakah ini pemerintah atau memang gimana? Aku kira itu tidak satu pihak saja ya, gitu kan. Jadi itu pasti nggak pasti, mungkin. Ya, aku tidak bisa bilang pasti ya, gitu kan, karena aku juga tidak di sana, gitu kan. Cuman yang aku telusuri gitu kan, dan teman-teman aku juga sering diskusikan gitu kan, bahwa kemungkinan besar ya ini bukan hanya satu peran serta saja. Kenapa? Karena Al-Zaitun ini sudah berkali-kali dilakukan penyelidikan di sana dan selamat pula berkali-kali. Emang penyelidikan selama ini ada? Ada. Itu terkait keterlibatan dengan NII. Gitu waktu itu. Yang menyelidiki ini apakah dari pihak dari polisi? MUI. Oh, MUI. Ya. Oh, ini temuan MUI nih. Temuan MUI saat itu. Kalau nggak salah aku tahun 2011 atau 2015 gitu, aku lupa. Pokoknya di tahun 2010-an gitu kan, itu sudah ada penelusuran dari laporan-laporan dari masyarakat ke NII gitu. Bahwa di Al-Zaitun yang di Indramayu Jawa Barat itu ditemukan adanya indikasi bahwa keterkaitan antara Al-Zaitun dengan NII. Seperti itu. Itu temuan MUI itu? Temuan MUI, dan saat itu sudah mengirim beberapa timnya untuk melakukan penyelidikan ke arah sana. Gitu saat itu. Cuman waktu itu sudah ditemukan sebenarnya ada indikasi itu. Hanya entah bagaimana caranya Al-Zaitun itu lepas dari tuntutan dan sehingga tidak ada hukuman apa-apa dari sana. Bahkan malah makin besar. Wow. Gitu, karena ada beberapa indikasi juga tokoh-tokoh besar sering sowan ke sana. Oh gitu. Ya, aku nggak bisa kasih tahu namanya gitu kan, cuman ada beberapa tokoh-tokoh dalam hal ini tokoh nasional. Tokoh nasional. Gitu kan. Mungkin ada beberapa di podcast yang lain juga disebutkan, cuman aku nggak berani nyebutinnya, cuman ada di podcast yang lain nyebutkan ada beberapa tokoh nasional yang sering bahkan main ke sana. Bahkan kalau tidak salah gitu kan, yang saat ini menjabat orang nomor 2 di Indonesia juga pernah ke sana waktu kemarin sebelum beliau disensor. Sebelum kemarin kampanye beliau ke sana gitu kan. Ya, tujuannya entah itu mungkin silaturahmi atau apa ya, kita tidak tahu ya. Cuman ya jadi Al-Zaitun itu terkoneksi dengan orang-orang penting yang ada di Indonesia. Ini mulai ini kan kalau kita yang awam ya. Ini baru terendus kan baru-baru ini. Tuh. Ya karena pas Idul Fitri ya, viralnya kemarin mulainya kan dari viral itu, karena memang sekarang apapun viral itu cepet kayak gitu. Baru ini kita langsung apapun topiknya itu Al-Zaitun. Sebenarnya ini mulai dari kapan sih? Maksudnya gini, seorang pemimpin di pesantren ini itu mulai buat blunder-blunder seperti itu dari kapan itu? Atau memang baru-baru ini? Enggak, dia buat blunder itu dari mungkin ya gitu kan, dari pertama kali Al-Zaitun itu sendiri dibangun gitu kan, saya kira sudah bikin blunder gitu kan, karena ada tuntutan dari rakyat penyalahgunaan penggunaan tanah lahan kan gitu. Berarti dari penggunaan lahan saja sudah bermasalah. Bahkan di 2011 yang akhirnya pimpinannya Al-Zaitun itu di penjara, saat itu tuduhan di penjara. Yang sekarang jadi pemimpinnya? Betul, Panji Gumilang di penjara. Betul. Tapi masih balik kembali dia jadi pimpinan lagi. Di tahun 2011 gitu kan, kalau aku tidak salah ya, sekali lagi tolong dikonfirmasi kalau memang salah. Jadi beliau itu pernah dituntut atas penyelewengan dana gitu kan, dan pemalsuan dokumen yayasan pesantrennya. Yang saat itu dituntut hukuman 2 tahun 6 bulan, cuman waktu itu divonis oleh hakim hanya 10 bulan. Dan dieksekusi tahun 2015. 2015 tuh? Baru dieksekusi untuk penghukumannya. 2015, 10 bulan, keluar dari tahanan. Tetap menjabat sebagai pimpinan Al-Zaitun. Bisa? Bisa. Indonesia. Oke. Konoha. Sorry, Konoha. Jadi gue bingungnya begini. Kita memang nggak sepihak ini. Betul. Artinya ada korelasi, ada bahasanya konektivitas. Ya. Cuma pertanyaan terbesarnya adalah orang tua yang mengantarkan muridnya ke sini. Pertanyaan saya ini secara pribadi ini, apa nggak tercium, Kang? Bagaimana intrik ini? Ini kan sekarang udah isu-isu yang mulai mencuat sampai
dalam tanda kutip ya, ini isu yang kita dengar di media bahwa apakah ini statement beliau atau memang ini AI, kita nggak tahu nih, yang ada video bahwa beliau itu sudah mendeklarasikan diri terafiliasi ke komunis. Ya, ya kan. Ini kita artinya kan kita mengutip mengutip dari video yang ada bahwa apakah ini terlepas murni memang benar beliau atau AI, maksudnya belum ada yang karena konfirmasinya. Konfirmasi karena kita tahu Indonesia apa aja bisa jadi benar, yang benar bisa jadi nggak benar ujungnya. Tapi terlepas daripada itu kita hanya mengutip dari sini. Nah, kalau serapih ini penataannya gitu, apa memang nggak bisa kecium indikasi mulai ke mana-mana gitu? Sebenarnya gini, kalau indikasi kan ini kan sekarang gini kita bilang nih, lulusan dari pesantren ini kan udah banyak. Betul. Jadi kita kan mulai pembentukan karakter yang seperti apa yang dapat di situ kayak gitu. Gini, aku kemarin baca di sebuah artikel atau yang ngejelasin tentang seorang lulusan sana, gitu kan, yang ngejelasin alumni. Waktu itu dia ngejelasin tentang ada seorang santri di sana yang dimana dia pertama datang ke sana itu dengan akidah yang benar, ya gitu kan. Akidah yang benar tuh dia akidah seperti Islam pada umumnya gitu kan. Kemudian setelah, jadi kan kalau sekolah itu ada liburnya ya. Sekolah ada liburnya kan, Bang, 6 bulan sekali atau pas lebaran kita libur pulang gitu segala macam gitu kan. Nah, keanehan itu mulai muncul ketika dia pulang. Gitu. Pas dia pulang ke rumah gitu kan, dia nyampe rumah itu dia tidak mau bersentuhan bahkan dengan orang tuanya. Karena dia bilang, kamu bukan jamaah aku, maka kamu najis untuk aku pegang. Ke ibunya? Ke ibunya. Doktrinnya sampai seperti itu. Ini anaknya? Anaknya. Perempuan. Bilang seperti itu kepada bapaknya dan ibunya. Oh, ke bapaknya. Najis tidak boleh bersentuhan ketika kita punya wudu dengan yang bukan jamaahnya. Tunggu. Ini statementnya ke jamaah. Jadi kalau bukan jamaah itu najis untuk bersentuhan. Tapi kalau jamaahnya boleh? Jamaahnya boleh. Ibunya? Yes. Orang tuanya? Yes. Yang putra ke bapaknya, ke ibunya, yang putri ke bapaknya nggak boleh? Yes, tidak boleh. Segitu? Betul. Itu kesaksian dari seorang alumni yang menceritakan ada adik kelasnya seperti itu. Nah, ini alumni yang menceritakan adik kelasnya. Tapi yang alumni ini dulu belum. Nah, aku pikir kenapa dia tidak seperti itu kan gitu. Iya. Berarti kan ada kesenjangan, ada perbedaan antara tahun sebelumnya dengan itu. Karena alumni itu bilang gitu kan, waktu ajaran dia tidak seperti itu. Oh. Jadi mungkin ada fenomena tertentu di tahun tertentu gitu kan yang membuat semua itu berubah. Kita juga tidak tahu kan ya gitu. Cuman dia bilang seperti itu, ada kejadian seperti itu. Gitu. Alumninya cerita tentang peristiwa saudaranya lah. Oh, gitu, saudaranya. Karena gini, biasanya kan kalau anak kampung tuh sekolah di mana, di pesantren itu, ya udah anak aku juga dikesituin juga. Nah, jadi peristiwanya seperti itu. Oh, ngikut. Nah, cuman dia posisinya sudah lulus dia itu. Sebelum dilanjutin cerita ini, karena kita mayoritas masyarakat Indonesia ini adalah ikut-ikutan. Nanti Bro kasih tahu ya. Tips yang baik dalam proses pemilihan pendidikan untuk anak. Ya, baik itu untuk sekolah umum ataupun terutama yang kita ngebahas di pesantren. Lanjut. Jadi gitu. Jadi setelah dia libur semester lah gitu kan, baru pulang gitu kebuka kan. tuh. Baru kebuka bahwa akidahnya sudah meleset. Bahwa dia tidak boleh bersentuhan dengan yang bukan orang jamaah. Tuanya sendiri. Yes. Nah, terus sikap orang tuanya gimana setelah itu? Nangis sejadi-jadinya. Itu udah viral belum? Harusnya sudah viral. Oh enggak, misalnya proses ini setelah lebaran. Ini belum. Kejadian itu belum sudah viral. Tapi nggak bisa viral. Ya mungkin karena saking terorganisir dan saking rapihnya. Gitu loh. Atau mungkin ya karena itu bukan dari daerah yang perkotaan atau mungkin daerah terpencil, jadi sehingga memviralkan itu juga tidak terlalu mudah gitu kan. Jadi viralnya itu jadi gini. Viralnya kemarin yang sholat Id itu menjadi momentum gitu kan, keluarnya gitu kan fenomena yang lain. Nah, itu. Jadi sebenarnya fenomenanya banyak, hanya kita menunggu waktu yang tepat untuk mengeluarkannya saja. Dan kemarin momen Idul Fitri itu itu kan menjadi momen yang tepat untuk mengeluarkan masalah-masalah. Tapi enggak juga. Menurut saya gini. Gimana? Itu kan satu
momentum itu karena memang direkam proses sholat Id itu agak sedikit berbeda dengan di masjid atau di majelis yang lain. Yang sedikit itu besar, sangat berbeda. Ya, kan? Tidak sedikit, sangat berbeda. Ya kan? Ya. Memang benar-benar aneh gitu kan. Ya. Kemudian kalau memang cuman itu terorganisir dengan baik, ya setidaknya pihak Al-Zaitun itu kan akan mencari celah untuk defensif. Artinya, ini kita colongan nih, kudu kumaha ini biar jangan blunder lagi. Tapi kan setelah itu nambah lagi, sampai nambah lagi. Nah itu gimana tuh? Jadi kok bisa begitu gitu? Artinya seorang pemimpinan ini kok saking vulgar banget gitu? Gimana ya? Gini, dia mungkin sangat percaya diri dengan apa yang ada di belakangnya kali. Ya itu tuduhan ya, itu tuduhannya tidak bisa dibuktikan gitu kan. Cuman yang jelas secara orang awam dan mewakili keresahan masyarakat gitu kan, atau itu yang kita bahas hari ini ya. Kalian tuh sebenarnya teman-teman semua yang kita angkat di sini itu adalah kita mewakili keresahan masyarakat dan keresahan kita sendiri. Jadi aku mewakili keresahan masyarakat yang suka ngobrol di pos ronda gitu kan. Kan kalau ngobrol di pos ronda suka asal ya, paling cuma ada yang backingin atau apa, makanya dia berani kan gitu. Cuman ya entahlah, mungkin kekurangan referensi beliau juga untuk bisa menjawab ke arah yang lebih benar gitu kan, sehingga dia menjawab asal-asalan gitu kan. Kayak kenapa bisa seperti itu? Wah, kita madhabnya madhab Soekarno. Kan itu sudah jelas melenceng ya gitu kan. Masa madhab fikihnya gitu kan ke sana gitu kan. Itu kan sudah jelas itu hanya menghindari masalah saja gitu kan dengan menyebutkan seperti itu. Cuman ketika kita pengen menuntut lebih dalam lagi, itu bukan ranah kita gitu kan, ada yang lebih hak untuk mengusut ke arah sana gitu. Ya cuman itu tadi pihak MUI yang mengusut ke arah sana bilang bahwa mereka tidak kooperatif. Oh, pihak yang MUI sudah ada. Artinya unsur negara yang punya bahasanya kekuatan negara. Pemerintah sangat bertanggung jawab untuk dalam hal ini gitu kan. Pemerintah sangat bertanggung jawab dalam hal ini. MUI sebagai penanggung jawab dalam tanda kutip Islam di Indonesia gitu kan, sudah melakukan investigasi ke sana gitu kan, juga bersiap untuk mengeluarkan fatwa benarkah ini sesat atau tidak gitu kan. Terus kemudian pemerintah dalam hal ini di bidang keamanan gitu kan sudah juga koordinasi ke sana gitu kan, apakah ini perlu ditutup karena meresahkan warga atau tidak. Sudah ada koordinasi ke sana. Kenapa? Karena dengan bukti adanya demo kemarin besar-besaran itu sudah jelas meresahkan warga. Jadi ditakutkan adanya gelombang demo berikutnya yang lebih besar, maka sudah disiapkan juga pengamanan di sana. Baik. Jadi dalam hal ini pemerintah sudah sangat bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini. Berarti memang kalau kita mencari kambing hitam di sini, memang kita tidak bisa menyalahkan pemerintah. Betul. Karena pemerintah sudah menjalankan wewenangnya. Betul. Kalau kita nyari kambing hitam, mending buat Idul Adha sebentar lagi. Tinggal dipotong, bagi. Sebentar lagi kan Idul Adha. Jadi nyari kambing hitam. Masuk. Yang putih juga boleh. Tapi gini, dalam penggerbekan pertama ini, jangan bilang pertama dong, nanti ada yang kedua. Oh iya. Nanti ada yang kedua. Oke, penggerbekan yang kemarin ya. Dia penggerbekan. Sorry. Jadi penggerbekan yang kemarin itu nuntut 5 hal. Ini atas murni bahasanya keresahan masyarakat tanpa ada maksudnya oknum di belakang atau di polisi gitu. Enggak ya, memang murni pihak masyarakat Banyuwangi itu sendiri. Tidak terlalu mengerti juga ya, karena aku juga tidak ikut di sana gitu kan. Cuman saya kira gitu kan bahwa masyarakat di sana juga itu sangat mewakili masyarakat Indonesia, terutama netizen yang gerah dan orang tua. Ya, dan orang tua yang cemas gitu kan terhadap akidah anak-anaknya ya kan gitu. Jadi ya ditunggangi atau tidak gitu kan, itu sesuatu tindakan yang saya kira perlu gitu. Perlu. Iya, ditunggangi atau tidak. Ya kalau ditindangi ya syukur, berarti mereka dia ngasih makan kan, berarti gitu. Berarti ditunggangi dengan cara yang benar gitu. Betul. Jadi aku setuju aja sih kalau pendapat pribadi gitu kan. Setuju aja kemarin ada. Cuman selama dia tidak anarki dan selama memang tuntutannya memang untuk kepentingan masyarakat dan objektif ya. Dan objektif, betul. Berarti kalau memang lahan mereka yang dan tidak anarkis. Betul. Betul. Tapi sekarang gini nih.
ini kan ratusan ya. Berapa sih? Banyak lah ya. Apanya? Siswa dan santrinya banyak. Jadi baik yang itu sedang menempuh pendidikan di situ ataupun yang mau lulus ataupun yang baru-baru masuk. Ini kan pasti ada sebuah dampak ya. Betul. Baik itu dari segi psikologis, mental, kemudian kita nggak membayangkan anak ini nanti kalau harus pindah ke pendidikan yang lain bagaimana harus beradaptasi. Ini kan sangat bergejolak lah buat pembentukan karakter dari siswa ini. Jadi saran untuk orang tua nih atau wali murid yang mungkin menonton video ini juga nih, kira-kira kita mendorong atau memotivasi mereka atau mendukung mereka seperti apa itu? Gini. Jadi kalau menurut aku, untuk teman-teman atau masyarakat yang anaknya sudah terlanjur di sana, gitu kan, sudah terlanjur dalam tanda kutip akidahnya bergeser, gitu kan, ya sudah kita akui saja lah kalau kita bersekolah di sana akidahnya akan bergeser karena statement-statementnya juga bertolak belakang dengan akidah-akidah Islam. Jadi kita mau nggak perlu malu dengan situ ya, kita tobat gitu. Iya, satu tobat, kedua cari tempat yang lebih baik dari sana, yang menurut kita benar, tidak jadi observasi atau kita itu survei dulu itu penting, seperti itu. Jadi tempat pendidikan yang baik itu gitu kan kita survei dulu, kita lihat dulu, kalau perlu kita juga, jadi gini, selain murid yang harus tes masuk gitu kan, saya kira orang tua wajib mentes sekolahnya. Layak tidak anak kita dititipkan di sana. Gitu loh. Karena apa? Karena anak itu adalah hal yang paling berharga untuk kita. Jadi kita harus punya alasan yang sangat kuat untuk kita mau merelakan anak kita dititipkan di sana. Bukan dalam waktu yang singkat. Betul. Dan bukan dipakai dalam waktu yang singkat juga. Betul. Gitu loh. Jadi kan harapan kita ketika kita sekolah di sana atau kita sekolah di pesantren gitu kan, harapan kita apa? Ya terlalu muluk-muluk kalau kita pengen anak kita semua menjadi seorang kiai atau pembesar ulama besar gitu kan, terlalu muluk-muluk. Setidaknya setidaknya dia bisa membenahi dirinya gitu kan, membeli akhlaknya yang baik, ilmu agamanya yang cukup gitu kan untuk bekal hidupnya gitu kan. Nah, tapi bagaimana gitu kan kita bisa membayangkan pulang-pulang haram itu saya tidak bisa membayangkan. Itu anak yang sudah kita urus sekian lama gitu kan, tiba-tiba itu saya tidak bisa membayangkan. Makanya pentingnya mencari sekolahan, bahkan mencari guru gitu kan yang terbaik untuk anak, itu adalah peran orang tuanya. Oke, itu untuk bahasanya santri yang sudah kadung masuk ke Al-Zaitun dan orang tua. Sekarang kasih satu pola pikir yang bulat untuk adik-adik atau teman-teman kita yang nonton ini, kudu bersikap seperti apa bila berpapasan dan bertemu dengan adik-adik kita ini. Oke, gini. Jadi satu, aku tambahin dulu yang tadi Bang ya. Gitu kan. Jadi tadi sikapnya bagaimana itu kan peran dari orang tua. Aku pengen ada juga peran dari pemerintah ikut bertanggung jawab gitu kan untuk terhadap siswa-siswa yang terlanjur. Nah itu kalau perlu memang diterjunkan ahli-ahli psikologi untuk memberikan motivasi, mengembalikan motivasi gini loh. Nanti kan dia bagaimana ketemu dengan orang luar ketika seperti itu kan ada psikologis, wah lu sesat, wah ini segala macam. Pasti berbeda. Betul. Nah itu juga sedangkan memang orang tua pasti akan memberikan yang terbaik ya gitu kan, pemulihan mentalnya. Cuman alangkah lebih baiknya kalau memang itu diberikan terhadap orang yang lebih ahli di bidangnya, gitu kan. Jadi harapannya ada konseling dari pihak yang lebih mengerti gitu kan di bidangnya, gitu kan, psikologis gitu kan, psikolog gitu kan. Atau jadi, mungkin KPAI di sini terlibat. Betul. Gitu ya. Saya kira harus dilibatkan gitu kan, itu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah gitu kan, perhatian dan pertanggungjawaban. Kenapa aku bilang harus bertanggung jawab? Karena ini berdiri ini berdiri kan di negara Indonesia, kecuali ini tidak diakui oleh gitu negara. Kan, oleh negara gitu. Jadi mau tidak mau ini harus ada pertanggungjawaban dari pemerintah. Nah, sekarang bagaimana reaksi masyarakat atau teman-teman ketika bertemu di sana? Kita jelas harus ikut bertanggung jawab juga untuk mengembalikan mental mereka gitu kan, sebagaimana kita sebagai warga negara yang baik gitu kan, bagaimana setiap warga negara itu sesuai dengan Pancasila berkeadilan. Ya, jadi kita tuh harus adil dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita harus memiliki keadilan sosial yang baik. Jadi ketika ada seseorang yang
sedang membutuhkan perhatian lebih, bahkan pengajaran yang lebih gitu kan, kita ajak mereka, kita bantu mereka gitu kan, bahkan kita arahkan lagi mereka ke arah yang lebih baik. Kita ayomi. Kita ayomi, betul. Jangan sampai ada dikucilkan, bahkan dibullying gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Gitu kan, karena ini juga tidak sedikit ratusan santri gitu kan, dan dengan doktrin yang bertahun-tahun seperti itu memang akan sulit, tapi bukan hal yang mustahil. Ya, itu. Gitu. Betul. Hal yang sulit tapi bukan mustahil. Betul. Seperti itu. Jadi ini untuk teman-teman ini, adik-adik ini atau terutama siapapun lah yang menonton video ini ya. Kita perlu ambil sikap karena kita nggak tahu, ternyata mungkin di sekeliling kita, tetangga kita ternyata sekolahnya anaknya di situ. Jadi ketika dalam diskusi kita menjudge, selalu kita bilang sesat dan segala macam, kita harus hati-hati, kita harus lebih wise, lebih bijaksana dalam menentukan dan mengeluarkan kata-kata. Kadang dengan satu kata-kata kita itu bisa membuat sebuah gelombang yang besar di perasaan, di batin orang yang kita nggak tahu apa yang sedang dirasakan. Maka kebijaksanaan kita adalah kita menjaga diri kita, kita melindungi tetangga dan saudara-saudara kita. Kalau kita punya anak dan adik, ya kita bimbing mereka. Dan terutama untuk kalau berpapasan dengan adik-adik kita yang ini, ya kita ayomi mereka. Ya karena gini nih Bang, mental anak muda sekarang, zaman sekarang itu aneh-aneh. Ya, yang paling bahaya karena ada kesempatan untuk bully, ya dia maju. Nah, itu. Bukan itu, maksudnya gini, mental anak-anak muda zaman sekarang itu sangat rapuh tuh Bang. Iya. Jadi gini, jangankan mereka yang sudah sekarang itu dalam tanda kutip dicap salah, gitu kan, walaupun bukan kesalahan mereka. Kemarin banget atau tadi pagi ya gitu aku lihat ada anak ya kan gitu, yang disuruh cuci piring, dia bikin surat, dia kabur, dia bikin surat, tulisannya broken home, gara-gara cuma disuruh cuci piring. Cewek, cowok? Cewek. Mentalnya sudah rusak. Itu satu lagi tadi aku juga lihat berita, anak perempuan juga SMP, dia kelas 2 SMP sekitar 15 tahunan. Dia dimarahi bapaknya karena bermain gitu kan, dia main kesorean, dimarahin sama bapaknya, malamnya bunuh diri. Innalillah. Makanya maksud apa yang coba aku sampaikan adalah mental anak muda zaman sekarang itu tidak sekuat zaman kita Bang, generasi kita. Generasi abang kali ya, karena generasi kita berbeda ya Bang. Sama. Jadi maksudnya gini, jadi dengan kondisi mental yang seperti itu, harapnya kita mencoba lebih bertanggung jawab dan lebih dewasa, lebih bijaksana menyikapi kasus-kasus yang seperti itu. Kenapa? Betul. Karena dengan kondisi yang normal saja separah itu mental illness-nya. Gitu. Jadi ya semoga kejadian Al-Zaitun ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Karena aku kira gini, nggak cuman Al-Zaitun mungkin yang seperti ini. Ya semoga aja cuman Al-Zaitun yang ada yang ada di Indonesia itu, atau bahkan di dunia yang konsep ininya seperti ini gitu kan. Cuman kalaupun ada yang seperti ini, kita sudah punya contoh. Berarti yang begini tuh salah loh. Udah kebuka lah kacamata kita. Gitu. Jadi jangan sampai kita tadinya karena kita tidak tahu, jangan-jangan ini yang benar, ajaran kita yang salah. Betul. Gitu loh. Tapi karena sekarang sudah ada contoh, jadi ada banyak pembelajaran juga dari kasus Al-Zaitun ini. Bukan cuman hal negatif saja yang bisa kita lihat, tapi ada hal positif yang bisa kita ambil. Salah satunya apa? Yaitu tadi ada pembelajaran, kita jadi tahu hal seperti ini sesat, hal seperti ini salah, gitu loh. Terus mungkin begini, dengan pendidikan agamanya yang kurang, kita juga mungkin ada yang baru tahu bahwa sebenarnya non-muslim itu tidak boleh ikut di jajaran itu gitu kan, atau mungkin perempuan ada yang tidak tahu gitu kan. Mungkin ada yang tahu perempuan itu tidak boleh satu saf dengan laki-laki tapi tidak pernah tahu alasannya gitu kan. Ini benar nih, baru ini. Tapi kan karena begitu melihat, jadi kan ada penjelasannya, dia jadi tahu kenapa tidak boleh satu saf kan gitu. Ada banyak pembelajaran dari sini gitu loh. Jadi jangan hanya kita melihat sisi negatifnya, tapi Tuhan pasti memberikan pembelajaran dari setiap masalah yang diberikan olehnya. Dan benar, semua yang tadi kita angkat itu adalah dari berbagai sudut pandang kita harus bijaksana melihat objek ini. Dan penting juga bagi kita nih, pribadi kita masing-masing nih, bahwa
jangan dengan momentum ini kita mengejak secara general bahwa pendidikan pesantren itu jelek. Oh, tidak. Nah, jadi sebenarnya yang tadi disampaikan sama sama Bro Ludi bahwa ini bisa menjadi sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang lain yang bisa membuat kita bercermin, membuka kacamata kita bahwa jika yang begini-begini lagi ke depan, udah ketahuan nih indikasi yang seperti ini, udahlah langsung ambil anaknya, jemput bawa pulang, titip di pesantren yang lebih semua bagus ya, bukan yang lebih bagus, semua bagus, tapi yang tidak ada indikasi-indikasi yang seperti ini, kayak gitu. Makanya ini juga pembelajaran bagi yang mau menitipkan anaknya, pentingnya memilih sekolah dan memilih guru untuk anaknya. Betul. Jadi pesan saya sekali lagi, jangan cuman membiarkan anak kita tes masuk sekolah, tapi kita juga tes sekolahnya. Ya, jangan sangka sekolahnya lebih baik daripada anak kita. Anak kita lebih berharga menurut kita. Yes, anak kita lebih berharga daripada sekolah itu. Ya, jadi kita harus memastikan sekolahnya layak untuk disekolahi anak kita. Betul. Dan memang ini kembali lagi ke keputusan dari orang tua masing-masing bahwa menyekolahkan anaknya di pendidikan umum atau menitipkan di boarding school atau di pesantren. Karena sekarang ada juga pendidikan boarding school tapi non pesantren. Tapi ada memang yang pesantren ya wajib boarding school kan gitu. Ada juga yang pesantren tapi tidak boarding school. Ada juga yang pulang pergi. Nah, jadi ini adalah keputusan dan kebijaksanaan dari orang tua wali murid untuk memilih yang mana yang terbaik. Tetapi kalau kita berkaca dari pengalaman sahabat-sahabat teman-teman di lingkungan ini bahwa anak-anak yang lulus dari pondok pesantren memang karakternya jauh lebih bagus, kemampuannya biasanya jauh di atas rata-rata, adaptasinya yang dan mental. Betul. Kembali lagi ke situ. Nah, bisa saja semua. Maksudnya gini, ada lebih dan kurangnya antara di setiap pendidikan, tapi kembali lagi ke keputusan orang tua pingin menjadikan anaknya seperti apa di kemudian hari. Dan tetap penting bahwa bimbingan yang lebih penting, tapi doktrinasi itu tidak dibutuhkan. Betul. Gini, Pak, doktrinasi penting, tapi doktrinasi terhadap hal yang baik. Iya, yang baik. Betul. Jadi kalau doktrinnya kayak itu ya ngaco itu. Kalau doktrinnya membuat kita menuju Tuhan gitu kan, itu baik. Aku bilang Tuhan karena penontonnya nggak semua Muslim ya. Ya. Jadi kira-kira ke depan ada apa lagi nih? Ya semoga tidak ada hal-hal yang signifikan, tapi aku kira fenomena ini akan terus muncul. Fenomena Aceh. Kenapa? Karena tahun ini tahun spesial. Gitu kan. Tahun depan itu tahun spesial gitu kan. Ya semua orang juga tahu ya. 2024 itu kan ada hajat nasional ya, hajat negara, maka akan banyak fenomena-fenomena yang menarik sepanjang tahun ini menyambut hajat Nusantara. Betul. Gitu. Semoga hajat fenomena-fenomenanya bukan fenomena-fenomena yang merugikan masyarakat, tapi yang menguntungkan masyarakat, bahkan yang bisa membangun bangsa dan negara ini. Seperti itu. Cuman itu tadi. Ya mari kita sambut hajat negara kita dengan baik. Yang alhamdulillah kemarin juga sedikit melebar ya. Kemarin juga sudah diputuskan bahwa ternyata pemilu tetap terbuka. Iya. Gitu. Wow. Jadi ending ini gimana? Menurut kacamata Bro nih? Ending agak ini pendapat pribadi ya, tapi tidak aja. No counter ya, ini hanya obrolan kita saja gitu kan, tidak untuk menggiring atau mengarahkan pihak tertentu gitu kan. Saya kira endingnya adalah ini akan diproses gitu kan. Tuntutan tadi akan diproses gitu kan. Masalah prosesnya berakhir sesuai harapan atau tidak, akan ada yang sesuai. Tentu saja akan ada yang sesuai gitu. Jadi tadi dari 5 tuntutan itu gitu kan, ada beberapa tuntutan yang mungkin akan sesuai dengan harapan masyarakat. Harapannya semuanya gitu kan, tapi saya yakin 1-2 mungkin 5-5-nya juga. Amin. Ya gitu kan, semua tuntutannya bisa terkabul gitu kan. Dan semoga saya kira gini, kalau pesantren sebesar itu dibubarkan juga sayang. Ya. Sayang. Pesantren sebesar itu fasilitasnya karena gini, kita tarik ulur sedikit ke belakang bahwa kan tadi pertanyaannya itu adalah case ini muncul ini mulai nakodanya di mana kan gitu. Pemerintahkah, pondok atau instansinya kah, pemimpinnya atau pimpinan pondoknya kah, atau yang lainnya kan gitu tuh. Jadi
perlu pembinaan aja misalkan. Ya gitu. Jadi gini, Al-Zaitun itu tahun 2005 atau 2015 pokoknya tahun 2000-an dinobatkan sebagai pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Toh. Ya. Jadi akan sangat sayang loh Betul. ketika ini dibubarkan dengan fasilitas yang sudah ada, dengan tenaga pengajar yang saya kira tenaga pengajar tidak semua seperti itu. Iya. Ya kan gitu, yang dalam tanda kutip gitu kan semuanya belok gitu kan, saya kira tidak semuanya seperti itu. Iya. Gitu kan. Jadi, karena butuh waktu yang cukup lama juga. Ya gitu kan. Kalaupun memang semuanya seperti itu, saya kira dengan fenomena seperti ini akan banyak yang berpikir betul kembali ke akidahnya yang baik gitu kan. Iya gitu kan. Kepleset nih gitu kan. Jadi momentum memang benar. Betul. Jadi maksud saya adalah harapan saya terhadap Al-Zaitun ini adalah dibenahi saja. Dibenahi, diperbaiki, kalau memang perlu restrukturalisasi besar-besaran kepemimpinan pengajar dan segala macam dilakukan. Gua setuju nih. Atau ambil alih oleh pemerintah. Gua setuju nih. Ini jadikan sebagai pesantren negeri gitu. Ya, bisa aja kan? Jadi tadi sebenarnya yang saya tunggu adalah ada satu statement yang ini nih bro, bahwa kalau semua mata melempar batu ke situ, itu akan tertimbun dan hilang. Betul. Tapi coba kita dari sudut pandang yang berbeda. Oh ternyata selama dalam perjalanan ini ternyata nggak ada bahasanya nggak ada fisik yang terluka di sini. Betul. Cuman memang betul mental dan psikologis yang berarti kita perlu pembenahan di situ saja. Atau restrukturisasi yang tadi kita bilang bahwa memang sayang. Betul. Sayang sekali kalau ini memang harus dibubarkan, sayang, benar-benar sayang. Bubarkan terbengkalai, terus kemudian mangkrak begitu saja, anggaran di situ. Jadi kan gak lucu ya, kalau rumah kan terbengkalai jadi rumah hantu. Yeah. Nah ini pesantren masa pesantren hantu? Ya kan gak lucu ya, gitu kan rumah hantu pesantren jadi pesantren. Ya kan gak lucu loh maksudnya. Gue baru dengar pertama ini pesantren. Ya makanya kan kalau rumah terbengkalai rumah hantu. Kalau pesantren masa pesantren hantu kan gitu. Nah makanya lebih baik gitu, restrukturisasi besar-besaran. Kalau memang itu yayasan swasta, silakan oleh pemilik yayasannya berkoordinasi ulang, kemudian restrukturisasi ulang, membenahi ulang pesantrennya, atau bila perlu ambil alih oleh yang lain, pemerintah, kemudian dijadikan pesantren negeri. Ya kan gitu, MTS negeri gitu kan kalau untuk SMP-nya gitu kan. MTSN ya. MTS ya banyak hal yang bisa, tapi yang jelas kalau dibubarkan saya tidak setuju. Sayang. Ya, betul. Gitu. Jadi sepakat dengan itu. Jadi ya itu satu, terus kemudian kedua juga pasti dalam tanda kutip orang-orang yang sudah capek-capek membangunnya juga tidak akan ikhlas juga tiba-tiba amalnya hilang. Tadinya mengalir deras amal-amalnya gitu kan untuk mengajar anak-anak tiba-tiba ulang. Sholat. Nah, iya kan gitu, seperti itu kan, gitu kan. Loh kan di sana ada masjid juga kan? Masa jadi masjid hantu. Astaga. Iya kan? Oke, bro. Siap. Coba kasih kami satu. Tapi tadi ya kita udah tahu banyak hikmah dan banyak hal positif di balik ini semua. Tapi untuk menutup perbincangan kita ini, coba kasih satu closing statement untuk semuanya. Oke, closing statement aku gini. Seluruh pembicaraan yang kita bicarakan tadi gitu kan mewakili keresahan kami gitu kan. Kenapa aku bilang kami? Karena aku nggak mau terjerumus sendiri. Karena terlalu banyak juga statement tadi yang sebenarnya itu adalah pendapat pribadi gitu kan, yang dimana saya yakin banyak juga orang yang berpendapat seperti itu. Cuman balik lagi bahwa fenomena ini ada pembelajaran besar dalam fenomena ini gitu kan, dimana dalam fenomena ini gitu kan banyak pembelajaran, kita mengetahui mana yang baik, mana yang tidak, mana yang ternyata tidak sesuai syariat agama dan mana yang sesuai syariat agama. Kemudian di dalam sisi pembelajaran kehidupannya juga kita jadi lebih tahu bagaimana cara memilih sekolah yang baik, karena kita jadi tahu mana yang tidak baik. Gini, jadi bagaimana cara kita mengetahui sesuatu yang baik adalah dengan adanya pembanding. Contoh yang buruk. Nah, dengan adanya pembanding. Pembandingnya biasanya tidak baik atau kurang baik. Nah, gitu. Jangan buruk. Gitu. Jadi, kita sudah tahu yang tidak baik, maka kita sekarang tahu yang baik. Itu adalah pembelajaran yang mahal. Gitu loh. Karena aku pernah dengar satu statement dari Aderai. Aderai pernah bilang gitu kan, bahwa orang yang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain. Hemat dan murah. Bukan kegagalan dan kesalahannya dia. Bukan. Nah, orang yang pintar belajar dari kesalahannya, itu sedikit mahal.
dan orang bodoh tidak pernah belajar. Kenapa? Karena dia selalu berkata bahwa saya tidak salah. Itu. Jadi intinya adalah marilah kita menjadi orang yang bijaksana. Thank you. Luar biasa. Oke, kita akhiri. Kita cuman menyampaikan. Jadi nanti sudut pandang ini kembali lagi ke kalian semua, penonton, teman-teman adik-adik gua dan saudara-saudara gua semua. Jadi kita akhiri ini closing statement dari Kang Ludi, Bro Ludi luar biasa. Bijaksana. Itu intinya. Oke, gua Arif Tapakba. Gua Rudi Alfitri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Cheerio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.